Perjalanan masih sangat jauh panjang ya, semangatnya tetap dijaga. Alhamdulillah hari pertama Ramadan, insya Allah hari istimewa, mubarak, penuh berkah. Gimana rasanya? Seneng banget. Alhamdulillah, rasa suka itu menunjukkan kesiapan untuk menerima segala konsekuensi di bulan Ramadan. Alhamdulillah di sore hari ini atas izin ridha dari Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan hadir mengisi sore hari ngabuburit dengan istimewa, mendekat kepada ilmu, karena itulah yang diajarkan Nabi kita setiap hari. Ada doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbal. Aktivitas kita hari-harinya ya dua aja. Kalau kerja berarti agar kerjanya barokah wajib pakai ilmu. Hari-hari kita pasti beribadah, agar ibadahnya diterima oleh Allah kita juga pakai ilmu. Maka ilmu itu wajib kita cari setiap hari dengan cara apapun. Salah satunya mendatangi majelis ilmu sore hari ini. Semoga keberkahan Allah limpahkan di sore hari ini sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan husnul khotimah. Judulnya apa sore ini? Ibu-ibu, judulnya apa? Andaikan ini Ramadan terakhir. Berarti sudah siap terakhir ini. Ya, artinya ini untuk memberikan shock terapi kepada kita ya. Ini misal ini, ibu bapak ini, misalnya ini, hari ini terakhir promo beli mobil 10 juta. Apa yang dilakukan? Hari ini tok Pak. Dibatasi sampai jam 6 maghrib, 10 juta. Mobil baru. Kira-kira apa yang dilakukan Pak? Cari utangan? Yang penting bisa kebeli kan? Nanti perihal utangan gak masalah, kebeli habis itu mobil dijual, mobil baru laku 300 juta. Untung berapa kita? 290 juta. Andaikan hanya terbatas waktunya kita akan totalitas. Itulah makanya penting sekali menyadarkan kepada kita, andaikan ini Ramadan terakhir kita. Ini bulan yang istimewa sekali, disampaikan oleh Nabi SAW. Setiap masuk Ramadan beliau selalu motivasi ini, dikumpulkan orang-orang terdekatnya. Qad ja'akum Ramadan, Ramadan telah hadir, telah datang. Ya, syahrun mubarak, bulan yang penuh apa Pak? Berkah. Ya, berkah semua Ramadan ini, Masya Allah. Tidurnya orang puasa berkah. Berarti posone turu terus itu. Ya. Syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Faradallahu alaikum siyamahu, kata Nabi, amal paling utama di bulan Ramadan adalah siam. Apa siam? Berpuasa. Maka insya Allah yang hari ini siam, Nabi sampaikan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dosanya akan diampuni oleh Allah ya. Kemudian bulan ini kata Rasulullah ya, pintu surga dibuka. Pintu surga ada berapa pintu? Banyak ya. Jawaban paling pas banyak gitu ya, karena kalau nebak jumlah keliru nanti malah ketahuan keliru ya. Jumlahnya banyak gitu ya. Maka besok hari ini dibuka semua oleh Allah, dihias surga itu Pak. Surga sudah seindah itu dihias hanya di bulan Ramadan. Maka Masya Allah semangat ibadah di bulan Ramadan itu terasa apa? Ringan sekali ya. Ada yang sudah baca Al-Quran hari ini? Sudah? Masya Allah, berapa juz tadi? 1 juz. Nah, padahal baca Al-Quran 1 hurufnya berapa pahalanya? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa membaca Al-Quran 1 hurufnya pahalanya 10 kebaikan pahala. Kalau 1 juz itu berapa huruf tadi Pak? Ribuan ya.
Bapak Ibu sudah dapat pahala yang luar biasa sore ini gara-gara membaca Al-Quran. Ini syahrul mubarak, penuh berkah. Tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu neraka ditutup rapatnya. Jadi maksiat itu insya Allah lebih sedikit di bulan Ramadan. Ada nggak maksiat apa yang paling gede di bulan Ramadan, Pak? Apa maksiat terbesar di bulan Ramadan? Tidak puasa. Tidak puasa. Ini maksiat terbesar di bulan Ramadan itu, karena ini bulan istimewa, maka oleh Allah dilipat gandakan semuanya. Kemudian tughallu fihi syayatin, setannya dibelenggu itu diikat. Nah, kalau masih ada yang maksiat itu apa setannya lepas? Apa setannya jangan-jangan yang maksiat itu? Jadi kalau ada keterangan dari para ulama, kenapa kok masih ada kemaksiatan? Ternyata setan-setan yang dibelenggu itu setan yang yang kuat-kuat. Maka kalau setan yang lemah itu dilepas, Allah menjadikan ini ujian. Maka kalau di bulan Ramadan kok masih maksiat, itu berarti imannya sangat tipis. Masuk digoda setan kecil kalah, Pak. Nah ini di bulan Ramadan. Nanti dilepasnya kapan setannya, Pak? Dilepasnya malam takbiran itu, kata para ulama itu. Ya. Jadi nanti begitu takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai orang-orang takbiran dari sampai tengah malam, sampai menjelang subuh. Nah, ujian pertama kita ini sholat subuh hari pertama tanggal 1 Syawal. Nah, ini biasanya disitulah ada yang di masjidnya kosong, tapi nanti jam 7 lapangannya penuh. Sholat apa ini? Idul Fitri. Ya, ini terbalik ya, maka harusnya yang wajib dijaga dulu. Kemudian Nabi sampaikan, fihi lailatun, di malam bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Ibu-ibu coba tunjuk jari, ada yang pernah dapat Lailatul Qadar? Pernah? Gimana rasanya, Bu? Nikmat sekali. Jenengan dapat tanggal berapa itu? Bapak-bapak, ada yang dapat Lailatul Qadar? Lailatul Qadar menjadi rahasia terbesar. Ya, makanya ditaruh di akhir Ramadan, sampai Nabi memotivasi kita, taharau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Ayo cari, buru malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Berarti insya Allah kalau Bapak Ibu terawihnya sampai akhir Ramadan dapat Lailatul Qadar. Kalau terawihnya baru 10 hari sudah berhenti, 20 hari sudah berhenti, eman-eman, karena Lailatul Qadar itu kemungkinan besar di 10 malam yang terakhir. Insya Allah taraweh 1 kali malam itu setara dengan taraweh berapa kali? 1000 bulan. Itu kalau dihitung angka 83 tahun, Masya Allah. Nah, ini sampai Nabi menutup sabdanya, man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang tidak mendapatkan malam keberkahan Lailatul Qadar itu, dia rugi, terhalangi dari kebaikan yang banyak. Nah, maka siapapun yang insya Allah istiqomah terawih sampai akhir dapat Lailatul Qadar, syukur-syukur iktikaf. Apa iktikaf itu? Iktikaf beribadah di masjid di 10 hari terakhir. Nah, apa yang harus dilakukan di bulan istimewa ini? Nah, Nabi SAW sudah punya memberitahukan banyak amal-amal istimewa di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Ya. Bapak Ibu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa ciri orang-orang beriman, ciri orang-orang yang soleh itu adalah mereka yang bertakwa. Apa tujuan utama puasa? Ya, ayo dibaca surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus
Siam, diwajibkan kalian berpuasa. Kama sebagaimana kutiba diwajibkan atas umat terdahulu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ciri orang yang bertakwa itu satu, menjalankan perintah Allah. Nah, ini alhamdulillah semuanya puasa nggih? Berarti hari ini semuanya bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah. Yang kedua, takwa itu menjauhi larangannya. Apa larangan Allah yang paling besar? Inna syirka, apa syirka? Syirik itu yang paling besar sekali. Jadi yang pertama, puasa kita mendidik agar kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya takwa itu merasa diawasi oleh Allah. Hari ini Allah lihat kita nggak di sini, Pak? Lihat, tahu sedang puasa? Tahu nggak andaikan tadi asar-asar ada yang wudhu sambil nelen dikit-dikit? Tahu? Itulah makanya puasa itu kata Allah, wa ana ajibi, aku langsung kasih pahala. Kenapa? Karena takwanya luar biasa, tidak terlihat siapapun, tidak ada yang tahu. Misalnya ini, bapak-bapak ini Pak, kerja di kantor, ya, lingkungannya banyak yang nggak puasa, dari rumah sudah sahur sampai kantor sarapan. Nanti pulang ke rumah pura-pura lemes gitu, ngomong sama istrinya, capek banget bun, hari ini kerjaan luar biasa, puasa lagi gitu. Istrinya percaya nggak Bu? Ya? Percaya? Itulah hakikat takwa. Jadi takwa itu tanpa ada yang ngawasin, yang ngelaporin sekalipun, dia tetap saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa yang pertama. Maka Ramadan harusnya menjadikan kita hatam sekali. Insya Allah ini hatam sekali ya Mas. Insya Allah ya, karena sehari satu juz. Ini di sini saya husnudon, tadi pagi sudah 1 juz tadi. Namanya puasa, disuruh berbaik sangka ya. Ini kalau selesai, alhamdulillah bagus, luar biasa. Tarawehnya selesai, Bapak siap 30 hari? Insya Allah. Ada guru yang mengatakan gagal membuat rencana sama dengan merencanakan kegagalan. Sudah punya rencana? Mas mau hatam berapa kali? Saya orangnya santai kok Pak, gak kepikiran itu. Itu kemungkinan besar gagal hatam Al-Quran. Kenapa? Gak punya rencana Pak. Ini penting banget rencana itu. Bahkan Nabi selalu motivasi sahabatnya, ayo Al-Qur'annya dihatamkan. Bahkan ketika dikumpulkan semua sahabat, ada yang nanya, ya Rasulullah, Al-Qur'an baiknya saya hatamkan berapa kali? Akhtimhu syahron, hatamkan sebulan sekali. Sama sahabat ditawar Pak. Kalau sahabat itu nawarnya bukan, boleh enggak sih kalau 2 bulan sekali? Nawarnya malah, Rasulullah kalau 10 hari sekali gimana? Boleh enggak? Itu sahabat Pak. Nah kita nawarnya kan keberatan sebulan sekali, 2 bulan ya gitu. Gimana kalau 10 hari sekali? Boleh. Ada yang nawar lagi, ya Rasulullah saya kuat, gimana kalau 3 hari sekali saya hatam? Bagus. Kata Nabi, cukup ya, jangan lebih cepat dari 3 hari. Itu ternyata di luar bulan Ramadan Pak. Di bulan Ramadan masuk akal enggak? Ada orang hatam sehari 1 kali. Wah itu jauh banget kalau kita sampaikan dengan kondisi kita kan. Maka bismillah, hatam Quran minimal 1 bulan 1 kali. Kemudian apa yang takwa itu? Takwa itu ya tadi, amal-amal soleh akan melahirkan ketakwaan ya. Ibu bapak sekalian, takwa ada 2 tadi, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ada hadis dari Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjaranya orang mukmin. Ibarat puasa ini, ada puasa. Puasa itu levelnya 3 Pak, nanti kata Imam Al-Ghazali. Level berpuasa ada 3 ya. 1 itu shaumul awam. Apa? Puasanya orang umum. Artinya yang penting itu 1, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Hanya itu toh. Ya. Ada
saya dengar ceramah dari kiai yang lucu itu, kiai siapa itu? Eh, Anwar Zahid. Ya, beliau pas ngisi ceramah tuh begini. Di kampung kan, di kampung ini kan di kota ya. Di kampung itu beliau mengatakan begini. Ada nggak ini bapak ibu punya wedhus di rumah? Karena orang kampung kan punya semua kan, punya. Coba nanti pas sahur, bapak sahur, wedhusnya diajak sahur. Artinya wedhus diajak sahur itu kambingnya pak. Kambing itu dikasih rumput, dikasih minum. Kambing betina jantan masih satu kandang itu. Sampai nanti adzan subuh. Begitu adzan subuh berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kambingnya, rumputnya diambil, minumnya diambil, dipisah kambing jantan dengan betina. Seharian dia mau mbak nggak usah dikasih makan. Begitu azan maghrib, kambingnya dikasih makan. Berarti kambing itu puasa nggak? Puasa nggak? Nggak makan, nggak minum, nggak kawin, puasa? Nah, kata beliau, nek wong poso mung rak mangan, rak ngombe, rak kawin, berarti posone poso wedhus. Artinya puasa itu bukan soal nggak makan, nggak minum, tapi soal bagaimana satu menahan diri dari hal-hal yang merusak pahala. Apa yang merusak pahala, Pak? Satu aja. Ibu-ibu, apa yang merusak pahala puasa kita? Hah? Jengkel. Marah sudah, jengkel sama marah apanya ini? Apa ini? Kalau kumpul-kumpul ngomongin orang apa namanya? Hah? Ghibah. Nah, ini ghibah itu merusak pahala puasa. Tadi ada yang ngomong nggak ini, yang datang-datang terakhir diomongin, ku teko keri paling mau main golek mangan trok gitu. Nah, ada yang ngomong gitu? Itu namanya suudzon. Kalau suudzon diucapkan namanya ghibah. Kalau enggak fakta namanya fitnah, dosanya lebih gede. Itu yang rusak. Makanya tadi nek cuman enggak makan, enggak minum, enggak hubungan badan itu gampang, tapi yang menahan mulut dari komentar yang enggak baik itu yang enggak gampang. Maka mari Ramadan ini tundukkan hawa nafsu, biasakan kita berpikir positif terhadap orang. Ya mungkin datang terlambat, ini sibuk banget, mungkin dia panitia di masjidnya nyiapkan apa? Buka puasa. Atau dia mungkin ngajar TPQ dulu sore ini, kan enak kalau kita apa ini? Husnudzon kepada orang lain. Nah, maka itu level yang paling rendah ya. Kalau puasa cuman nggak makan, nggak minum tadi. Harusnya puasa itu level yang kedua itu apa? Menahan diri dari yang merusak pahala. Tadi bicara yang buruk. Termasuk memperbanyak pahala di bulan Ramadan. Ayo Bapak, sebutkan beberapa amal yang utama di bulan Ramadan. Apa saja? Satu, baca Al-Quran. Sudah tadi nggih? Alhamdulillah 1 juz. Yang kedua apa? Salat taraweh. Yang ketiga, sedekah. Nah, sedekah yang paling murah apa? Apa Bu? Senyum ya. Itu sedekah yang paling murah. Tapi ini Masya Allah pengaruhnya luar biasa ya. Jadi kalau Nabi SAW mengatakan tabassumuka fi wajhil akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Tuh, ketiga sedekah. Keempat, amal utama apa lagi? Tadi baca Quran, taraweh, sedekah, apa lagi? Gak ada? 3 toh? Yang paling penting itu yang wajib sebenarnya. Apa yang pertama? Sholat nomor 1 Pak. Ada nggak orang puasa tapi nggak sholat? Ada? Wongnya teko? Ora teko ya. Jadi nggak sholat itu dosa yang paling besar. Jadi memang betul ya, ibadah yang paling berat itu adalah sholat. Sampai diulang-ulang oleh Allah perintah sholat, wa aqimus sholat ya. Ada doa yang harus sering dibaca Pak, agar kita ringan dalam ibadah. Ayo kita hafalkan doa ini. Doa untuk sahabat tercintanya Nabi. Satu hari Nabi
ketemu sahabatnya namanya Mu'ad bin Jabal. Kemudian Nabi mengungkapkan cintanya, "Ya Mu'ad, inni uhibbuka." Mu'ad, aku sangat mencintaimu. Ayo Bapak Ibu, ada yang cinta sama Nabi? Coba berapa orang yang cinta Nabi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 cinta Nabi? Pertanyaan kedua, kira-kira Nabi cinta kita enggak? Cinta ya? Ya. Apa tandanya cinta? Pak, dulu pas masih muda kan pacaran enggak? Hah? Apa tanda cinta itu apa? Pengen apa? Pengen ketemu, ngasih hadiah, ngasih sesuatu, berkorban. Namanya cinta itu mesti ada tandanya. Cinta Nabi itu tandanya ya satu, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, berusaha mengikuti apa yang disukai Nabi. Nabi sukanya apa? Kita ikuti. Bapak-bapak, Nabi sholatnya di mana Pak? Di rumah? Di masjid? Di masjid. Berarti kalau ngaku cinta Nabi, sholatnya di masjid. Ibu-ibu, ya, Nabi kita nih Rasulullah ngajari kepada istri-istrinya. Istri itu syarat masuk surga ada 4. Ada berapa, Mbah? 4. Syarat perempuan masuk surga. Tadi bicara bapak-bapak, sekarang ibu-ibu. Syarat perempuan masuk surga 4. Apa saja ini? 1. Idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau dia mampu jaga sholat 5 waktu. Jaga itu berarti sholatnya tidak menunda-nunda. Ibu-ibu, tadi asar jam berapa? Jam 3, Masya Allah, jam 3 berarti tepat waktu. Itu fitnah Pak, saya nggak jam 3 kok gitu. Duhurnya jam berapa tadi? Duhurnya adanya jam 12, ibu-ibu jam berapa? Setengah 1, masih bagus ya, jangan sampai jam setengah 3 ya, itu namanya tidak menjaga ya. Ini jadi syarat pertama, jaga sholat. Jaga itu maksudnya jangan sampai menunda-nunda. Yang kedua, somat syahroha, perempuan masuk surga syaratnya yang kedua adalah menjaga puasanya. Ini sudah masuk Ramadan, kalau masih punya utang Ramadan yang belum dibayar, itu enggak jadi lunas gara-gara sudah datang Ramadan. Utang tetap utang. Berarti dibayar kapan? Sebelum Ramadan lagi ya. Nih. Yang ketiga, hafidhat farjaha, perempuan masuk surga syarat yang ketiga adalah menjaga kehormatan dirinya. Kehormatan itu apa? Artinya maaf, tidak selingkuh, tidak zina, ya, tidak main apa, serong dan lain sebagainya ya. Ini syarat wanita masuk surga yang ketiga. Yang keempat, apa yang keempat? At-ta'at zaujaha, taat penuh kepada suaminya. Ya. Yang paling berat mana Bu? Sholat, puasa, jaga kehormatan atau taat sama suami? Pripun Pak? Sing paling apet nomor 1, nomor 4? Papat? Sing banter dhewe suamine teko ora? Ya, jadi besok malaikat nunggu Bu di pintu surga ini dengan mengatakan udkhulil jannah. Ayo ibu masuk surga. Min ayyi abwabin syi'ti. Monggo pintunya ada 8 yang dipilih. Mau masuk bab apa? Babus sa'adah, babur royan, babun naim. Silahkan masuk, Darussalam dan lain sebagainya. Masuklah, suruh milih. Syaratnya berapa? 4. Ayo dililing. 1 jaga sholat, 2 jaga puasa, 3 jaga kehormatan, 4 taat sama suaminya. Lah terus nek bapak-bapak masuk surga syaratnya apa? Syaratnya apa? Syaratnya 1 saja itu. Soleh. Apa Pak? Soleh. Ciri orang soleh apa? 1, sholatnya terjaga. Ada doa tadi yang mau saya ajarkan belum sempat tadi saya sampaikan. Ayo bareng-bareng, doa ini spesial ini. Insya Allah dibaca, dihafal, dirutinkan, ibadah jadi ringan. Yang biasa sholat di rumah jadi enteng pergi ke masjid. Yang sering ke masjid dan masih sering terlambat, insya Allah tidak lagi terlambat ini. Ya. Apa doanya? Allahumma
A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ada yang hafal? Hafal? Ibu, monggo. A'inni. Masya Allah, ya, 100. Dapat hadiah apa Pak Hasbi? Tambahan kupon. Ya, besok mulai besok ada hadiah ya. Panitia yang nyiapin ini. Kalau Ustadznya tanya biar semangat ya. Ada yang hafal? Masya Allah. Allahumma artinya apa? Ya Allah, a'inni, bantu saya, mudahkan saya, ala dzikrika, untuk terus mengingatmu. Jadi ternyata untuk bisa terus ingat kepada Allah itu butuh bantuan Allah, doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, ya Allah pandaikan saya bersyukur. Maka bantu saya menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Syarat syukur itu satu sebenarnya, ya, apa Pak? Nerimo apa adanya, namanya qanaah. Itu jiwa-jiwa qanaah itu. Jiwa-jiwa yang bukan yang pesimis, tidak mau kerja, enggak. Jiwa-jiwa yang ikhtiarnya sudah maksimal, ya, doa sudah, usaha sudah, ya, cara-cara dunia sudah ditempuh semua, hasilnya itulah yang disyukuri. Namanya qanaah, jiwa-jiwa yang qanaah. Pandai bersyukur itu penting. Banyak loh ibu-ibu yang tadinya bersyukur dengan suaminya, jadi enggak bersyukur gara-gara dengerin omongan orang, ya. Misalnya ada yang pas punya bayi, ya. Nah ada tradisi di kita kan, kalau ada punya bayi apa ini? Dikunjungi ya, tengok bayi. Mungkin ada yang bertanya, Bun di rumah ada yang bantu? Enggak ada. Terus ya sendirian, pembantu enggak ada. Tega sekali suami ini, ya. Masa suaminya kerjaannya mentereng gitu, gak kuat bayar pembantu gitu. Padahal suami itu tujuannya bagus agar rumah tangganya itu bisa maksimal barangkali ya, karena juga baru anak 1 atau 2 itu. Tiba-tiba suami tadi, istri yang tadinya nurut, bersyukur, tiba-tiba apa? Pulang-pulang apa? Menuntut, ya. Kenapa? Bandingkan dengan kondisi orang lain. Itulah kita kurang pandai bersyukur. Bersyukur apalagi di usia 40. Quran punya rahasia. Ada satu angka rahasia di Quran, hanya angka 40 yang disebut. Ya, itu di surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Hatta idza balagha arba'ina sanah qala. Orang kalau usianya sudah 40 tahun, doanya adalah satu, Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, mudahkan saya untuk terus bersyukur. Jadi sudah enggak wayai sambat. Sambat itu apa Pak? Dersuloh. Nek sambat boleh tapi sama Allah. Saya pernah baca tulisan update statusnya sopir truk itu, ya. Ditulisi begini di mobil box belakangnya itu, bak belakang itu ya. Ojo kokehan sambat, Gusti Allah urusannya okeh, orang ngurusi awakmu tok gitu. Ya. Itu benar gak kata-kata itu? Benar. Salah Pak. Sambato sebanyak-banyaknya kepada Allah. Allah suka disambati, ya. Minta apapun sama Allah, insya Allah nggak kurang-kurang Pak. Jadi nggak benar nasihat itu ya. Allah nggak sibuk, Allah nggak kewalahan, Allah bahkan mengabulkan semua keinginan mampu. Maka sambatlah kepada Allah, baik itu ya. Itu yang kedua, syukrika. Yang ketiga, wa husni ibadatika, ya Allah bantu saya agar ibadahku yang terbaik. Tadi saya katakan, bapak-bapak kalau sholat 5 waktu dikerjakan di rumah boleh? Sah? Sah. Tapi kalau mau ngerjakan di masjid lebih baik. Itulah husni ibadah. Ya, maka doanya minta wa husni ibadatika. Dikerjakan di masjid di awal waktu atau dikerjakan di masjid terlambat? Baik? Baik, tidak masalah. Tapi tidak terlambat, jauh lebih baik. Itulah hakikatnya kita minta kepada Allah husni ibadatik. Puasa juga demikian Pak.
Kalau sekedar alhamdulillah Ramadan berlalu, maka nanti sering sekali setelah akhir Ramadan ada tulisan apa? Minal aidin wal faizin. Apa artinya, Pak? Mohon maaf. Itu nggak ada kaitannya ya. Minal aidin, alhamdulillah kita kembali apa? Kembali suci karena dosanya dibakar dengan siangnya puasa, tadarus Al-Quran, malamnya dibakar dosanya dengan apa? Sholat taraweh, Masya Allah. Karena Ramadan dari kata romito, membakar. Siapa yang maksimal Ramadannya dibakar dosanya, maka di penghujung Ramadan dia termasuk aidin, kembali suci. Wal faizin, apa faizin? Faizin, kalau lomba lari maraton 30 kilo, yang faizin tuh yang sampai garis finish. Nah, berarti nek rak poso kok ngaku minal aidin wal faizin, terus sama gak melu lomba ngakune juara satu ya. Maka doa ungkapan ini ungkapan penuh makna, artinya adalah wal faizin, ya Allah alhamdulillah saya selesai Ramadan. Nah, maka mengingatkan kembali, Nabi selalu motivasi kita, jadikan seakan-akan ini Ramadan terakhir kalian. Kalau terakhir tadi rasanya apa? Bismillah, mantep, serius, karena bisa jadi siapa tahu tahun depan tidak ketemu lagi. Bapak Ibu, beda satu Ramadan, bedanya kata Nabi seperti di langit dan bumi derajatnya itu. Jauh sekali. Beda dua Ramadan lebih jauh lagi. Ya. Ini bab tentang memaksimalkan kesempatan di bulan Ramadan. Maghribnya jam berapa, Pak? 18.61. Baik, kita persiapan untuk berbuka puasa. Jangan lupa doanya apa? Doanya minimal baca bismillah. Itu doa minimalnya. Kalau lebih bagus lagi, dhahabat dhama'u wa tallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Atau doa yang kita hafal di saat dulu TPQ sore, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga hari pertama puasa ini jadi modal terbaik untuk istiqomah di hari-hari berikutnya. Ya. Baik, kita akhiri dengan doa terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk senantiasa beramal yang terbaik. Tadi jangan lupa doanya dibaca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mari kita akhiri dengan doa terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbul izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.